Menuju ke informasi selanjutnya, ratusan hektar lahan sawah milik petani di Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mengalami kekeringan. Akibatnya sejumlah kelompok terancam gagal panen dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat mulai berdampak pada ratusan hektar lahan sawah. Seperti di Kecamatan Semparuk ini misalnya, sejumlah lahan pertanian kering dan tanah pun terlihat mulai retak-retak. Sejumlah cara sempat dilakukan para petani untuk mengairi sawah, namun minimnya sumber air masih menjadi kendala. Jika masalah tersebut tak teratasi segera, mereka pun terancam merugi hingga ratusan juta rupiah lantaran terancam gagal panen. Petani analisa usaha tani itu dari olah lahan sampai pasca panen ini sekitar 12 juta. Nah, kalau mengandalkan tak ada hujan, mungkin dalam 50 hektar ini kalau mengalami seperti ini terus kerugian petani bisa sampai sekitar 600 juta rupiah. Ini dalam keadaan mengandalkan tak ada hujan. Sembari berharap hujan lekas turun, antisipasi gagal panen, sejumlah petani pun menerapkan sistem pompanisasi yang berasal dari air sungai. Didi Iskandar melaporkan dari Sambas, Kalimantan Barat. Ya, semoga para petani di Pontianak diberikan kesabaran menghadapi musim kemarau saat ini. Ustadz Erik, salah satu permintaan para petani tadi adalah segera diturunkan hujan. Nah, Islam ini kan mengenal dengan sholat istisqa. Bagaimana tata caranya, Ustadz? Ya, sholat istisqa itu sebagaimana sholat sunnah, sholat id ya, dilaksanakannya 2 rakaat ya, tanpa azan, tanpa iqomah ya. Kemudian disunnahkannya, dikeraskan bacaannya. Kemudian seperti sholat id ya, di rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir ya. Kemudian juga ada doa-doa khusus ya. Kalau istisqa itu ada doa khusus untuk memohon hujan ya. Jadi kalau misalnya secara arti kita memohon kepada Allah untuk diturunkan kepada kami air hujan yang menolong, yang mudah, yang menyuburkan, yang lebat, yang banyak, yang merata, yang menyeluruh, yang bermanfaat gitu ya. Dan juga memohon kepada Allah diangkat dari bahu kami beban ya, dari kami ini semuanya, kesulitan, paceklik, kelaparan, kekeringan ya, hilangkan dari kami bencana yang hanya dapat diatasi oleh Allah dan lain-lain. Jadi intinya doa istisqa itu yang membedakan ya antara sholat id sama sholat istisqa itu, walaupun rakaatnya sama, tata caranya sama, tetapi ada doa kekhususan ya di dalam sholat istisqa, dan ini hendaknya dilakukan oleh orang-orang ya di sekitar itu semuanya dan dilakukan di lapangan. Kurang lebih begitu. Ya, jangan pernah putus asa untuk para petani. Semoga dengan sering melakukan surat istisqa dengan doa-doa khusus tadi segera diberikan rezeki yang berkali-kali lipat. Begitu, amin. Nah, Ustadz Erik, cerita kekeringan ini kan juga pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Dikatakan bahkan sampai 7 tahun berturut-turut. Bagaimana kisah selengkapnya, Ustadz? Ya, jadi kalau singkatnya begini ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu nabi yang memang selain mempunyai keutamaan dalam takwil mimpi, tetapi juga Nabi Yusuf ini mempunyai keutamaan dalam manajerial, ya, memanage-nya. Jadi konsep ketika ini akan kekeringan yang panjang, Nabi Yusuf kemudian mengumpulkan dari setiap unit terkecil ya. Jadi kan dulu itu para petani itu kan mereka mempunyai sawah-sawah dan lain-lain ya, tempat-tempat lumbung-lumbung sendiri. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf memanage dengan mengumpulkan dari setiap unit terkecil itu makanan-makanan di lumbung secara terpusat, yang kemudian dikelola oleh beliau dengan betul-betul terukur. Jadi memang kemudian dipusatkan dan kemudian secara gotong royong dibagikan secara terukur. Jadi tidak ada yang kemudian kelebihan, tidak ada yang kekurangan gitu. Nah, disinilah sebetulnya manajemen yang ada, ini manajemen bagaimana setiap keluarga pada saat itu ya itu ditahan agar supaya tidak kemudian segala sesuatunya keluar dari negeri itu yang namanya makanan gitu, karena ini kekeringan yang sangat panjang dan tidak boleh memberikan kepada hewan itu bahan pangan yang akan dimakan oleh manusia. Nah, jadi detail sekali ya, Nabi Yusuf detail sekali mengelola dalam kekeringan yang panjang itu, yang akhirnya
Nabi Yusuf kan dipercaya ya untuk kemudian memimpin atau menjadi orang yang mengelola kekayaan negara, kurang lebih begitulah. Ya, Masya Allah. Semoga cerita Nabi Yusuf ini bisa menginspirasi para petani dan kita berharap semoga hujan segera turun sehingga padi-padi itu bisa kembali tumbuh subur. Baik Ustadz Erik, kita ke